Sama-sama sudah bersyukur, sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya semua jiwa kita sudah disegarkan oleh Yes. Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun mungkin pagi ini kita mungkin ada yang kurang sehat, ada yang ada masalah tertentu pagi hari kita bangun-bangun sudah ada masalah. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Dia, ada mujizat Tuhan. Amin. Iya, judul renungan kita pada hari ini, pelajaran firman Tuhan pada hari ini adalah mengalami kuasa Allah. Amin. Sama-sama katakan mengalami kuasa Mengalami Allah. kuasa Mengalami Allah. Amin. Iya, hari Kamis nanti besok hari ya tepatnya kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Namun cuman saya mau kita sama-sama bahas apa itu, bagaimana caranya kita mengalami kuasa Allah dan apa itu kuasa Allah. Amin. Kita buka dulu kisah para Rasul 4 ayat yang ke-31. Bapak Ibu semuanya mari buka Alkitabnya, kita akan baca sama-sama kisah para Rasul 4 ayat 31. Supaya kita sama-sama bertumbuh dan kita mengetahui apa firman Tuhan itu ya. Firman Tuhan berkata, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sama-sama katakan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Iya, ini 2000 tahun yang lalu setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang 40 hari Dia menampakkan dirinya kepada orang-orang, kepada murid-muridnya. Berkata ini mereka 40 hari mereka berjalan bersama Tuhan juga. Dan hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik dan hari yang ke-50 setelah kenaikan Yesus Kristus, murid-muridnya terus berdoa dari hari pertama sampai hari yang ke-50. Dan pada hari yang ke-50 dikatakan di sini ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, biasanya juga kita akan mengadakan malam 10 hari ya Bapak Ibu. Namun saya mau tanya apakah Bapak Ibu semuanya siap untuk ikut terus dalam 10 hari ke depan untuk menerima dan mencharge kembali Roh Kudus yang ada dalam hidup kita? Amin. Atau tidak ya? Silakan tulis di komentar ya. Dan di Lukas 1 ayat 31-37 kita baca sama-sama Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi artinya di sini sebelum kita menerima Roh Kudus, kita harus punya yang namanya integritas. Sebelum kita mengalami yang namanya kuasa Allah dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, kita harus memiliki yang namanya integritas Bapak Ibu. Sama-sama katakan integritas. Nah, bagaimana caranya kita memiliki yang namanya integritas agar kita dapat mengalami kuasa Allah yang Tuhan katakan itu? Yang pertama, kita perlu membenahi diri kita. Ya kan? Kita perlu membenahi diri kita. Jadi bukan hanya sekedar berdoa. Bukan hanya sekedar kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita, kita harus membenahi diri kita. Membenahi pikiran kita. Membenahi hati kita. Membenahi kehidupan kita. Perilaku kita. Semua kita perlu membenahi diri kita. Amin. Amin. Sehingga apa? Ketika mujizat datang, kita tidak lagi kaget. Ya kan ada orang yang kaget akan mujizat Tuhan. Kagetnya seperti apa? Ya dia kaget, dia tidak sanggup melihat mujizat Tuhan. Sehingga apa? Dia foya-foya, dia pergi ke sana dan ke sini. Janji-janjinya sama Tuhan tidak ditepati. Sehingga apa? Dalam dirinya dia hanya memiliki integritas ketika dia susah. Memiliki integritas ketika apa? Ketika dia membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika mujizat itu telah terjadi, telah nyata terjadi karena integritas yang dia bangun itu tidak membenahi dirinya sendiri. Sehingga ketika mereka mendapatkan berkat, mereka pergi daripada
Tuhan. Bahkan mungkin ada yang tetap stay dengan Tuhan tetapi janji-janjinya kepada Tuhan, janji-janjinya kepada Tuhan itu tidak mereka lakukan. Artinya mereka lupakan. Iya kan? Karena apa? Karena mereka membangun integritas karena mereka butuh sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Bukan membangun integritas yang membenahi diri mereka. Ya kan, sehingga apa? Mungkin pada waktu hari yang selama 10 hari, murid-murid Yesus tidak berdoa, apakah Roh Kudus itu datang atau tidak? Ya, karena apa? Firman Tuhan berkata berdoalah. Ya kan? Sehingga apa? Roh Kudus itu tuh turun. Namun ketika mereka tidak berdoa, mereka nyaman dengan hal-hal duniawi, maka saya yakin dan percaya Roh Kudus pun tidak akan turun. Karena apa? Kita menanti-nantikan Roh Kudus, mencas Roh Kudus dengan cara apa? Menyembah. Tidak ada dengan cara lain kita mencas Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Sehingga apa? Ketika kita berdoa, kita bilang, Roh Kudus, mari kita sembah Tuhan. Roh Kudus, bangunlah, hai jiwaku, bangunlah. Mari kita sembah Tuhan. Sehingga apa? Roh Kudus yang ada dalam hidup kita dicas kembali. Amin. Sehingga hidup kembali. Ya kan, tidak hanya berdoa seperti rutinitas. Tidak hanya berdoa berkata terima kasih Tuhan. Tetapi kita perlu lagi membenahi diri kita yang mungkin sering mengecewakan hati Tuhan. Yang mungkin belum sempurna. Yang mungkin masih melakukan kesalahan. Kita setiap hari kita harus perlu membenahi diri kita. Amin. Sehingga apa? Kita memiliki integritas yang kuat. Ketika ada masalah kita punya integritas. Ketika tidak ada masalah kita tetap mempunyai integritas. Dan yang kedua, memiliki integritas yang holistik. Apa itu holistik? Holistik adalah yang dikatakan menyeluruh, keseluruhan. Ya, memiliki integritas yang holistik atau seluruhnya. Tidak hanya di gereja kita punya integritas. Tetapi ketika kita keluar dari gereja kita tidak memiliki integritas. Ada orang ngomong A kita ikut. Ada orang ngomong B kita ikut. Ya kan? Ada orang yang bilang jangan gereja kita ikut. Ada berkat godaan tidak ke gereja kita ikut. Sehingga apa? Integritas yang kita miliki hanyalah di gereja. Oh kalau di gereja wow semangat. Luar biasa, berapi-api. Ya kan, keluar dari gereja kita tidak memiliki integritas. Nah makanya saya mau katakan bagaimana caranya kita melihat kuasa Tuhan tetapi kita tidak setia mengikut Tuhan. Kita tidak setia menanti janjinya Tuhan, tapi kita bilang janji Tuhan itu tidak tergenapi dalam hidup kita. Ya kan? Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing atau anak-anak muda semuanya, setialah maka engkau akan mengalami kuasa Allah. Amin. Amin. Milikilah integritas di dalam Tuhan. Jangan tidak memiliki integritas, khususnya integritas holistik, keseluruhan. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat tertentu, tetapi dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita, dalam bisnis kita, pekerjaan kita, bahkan kehidupan sehari-hari kita perlu memiliki integritas. Amin. Sehingga apa? Orang yang mempunyai integritas itu pasti dicari orang. Ya kan? Orang dalam bisnis ya, kalau bisnisnya mempunyai integritas, pasti bisnis tender-tender yang lain pasti mencari kita yang memiliki integritas ataupun kualitas yang sempurna. Makanya Bapak Ibu ketika kita memiliki integritas, saya yakin dan percaya kehidupan kita akan dipenuhi. Amin. Kehidupan kita akan dipulihkan. Amin. Engkau yang sakit akan disembuhkan, engkau akan percaya. Amin. Tuhan, saya yakin dan percaya Amin. engkau telah menyembuhkan saya. Amin. 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 Bapak Ibu, jadi jangan bilang Tuhan itu enggak baik. Kalau kita masih belum setia bersama Tuhan. Terkadang kita sering kali bilang, apa itu Tuhan itu enggak baik sama saya. Bukan Tuhan enggak baik sama kita. Kitanya aja yang kurang setia kepada Tuhan. Iya. Ya kan? Baru juga sehari didoain,
udah bersungut-sungut karena nggak dijawab. Iya. Baru juga 1 minggu didoakan, udah bersungut-sungut gak dijawab. Bapak Ibu saya mau katakan 12 tahun perempuan pendarahan. Ketika dia berkata, ketika saya jamah jubahnya, saya pasti sembuh. Karena Amen. apa? Karena dia memiliki integritas yang kuat. Amen. Amin. Amin. Sehingga apa? Ketika engkau 1-2 tahun engkau telah berdoa kepada Tuhan, belum tergenapi. Saya mau katakan, milikilah integritas. Sehingga apa? Engkau yakin dan percaya. Dan engkau akan melihat kuasa Allah turun menjamah saudara. Amin. Amin. Menjamah keluarga saudara. Iya. Menjamah bisnis saudara. Pekerjaan saudara. Ketika engkau memiliki integritas yang kuat. Maka saya mau katakan engkau akan mengalami kuasa Allah pada pagi hari ini. Amin. Amin. Jadi integritas itu mulai dari mana? Dari pembenahan diri. Dan pembenahan diri mulai dari mana? Dari pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Dan kita benahi diri kita sesuai apa? Gambaran yang kita lihat. Makanya anak-anak kalau melihat bapaknya gak benar, maka anak-anak itu akan melakukan seperti apa yang bapaknya lakukan. Iya. Makanya jangan bilang kok anak-anak saya gak setia. Kita benahi diri kita dulu. Ya, Iya. kita benahi diri kita dulu, baru kita melihat apakah anak kita berubah atau tidak. Ya kan, walaupun belum berubah, terus doakan. Karena apa saya mau katakan, ketika kita mengalami kuasa Allah, kita harus punya yang namanya integritas yang holistik. Amin. Ya Amen. kan, sehingga apa, orang lain mau bilang A, orang lain mau bilang B, akan hidup kita, akan bisnis kita, akan keluarga kita tetap memiliki integritas. Amin. Sehingga apa, diri kita tidak mampu tergoda akan hal-hal yang sementara. Akan hal-hal yang tidak penting. Akan hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi saya mau katakan milikilah integritas. Maka engkau akan mengalami yang namanya kuasa Allah. Amin. Amin. Engkau ingin mengalami kesembuhan, miliki integritas. Engkau ingin mengalami mujizat atas doa-doamu, miliki integritas. Iya. Terus pertahankan integritasmu. Jangan cepat redup akan integritasmu. Jangan cepat loyo, ada masalah sedikit tidak datang gereja. Ada masalah sedikit sakit hati sama gembala. Ada masalah sedikit kita kecewa sama Tuhan. Kita ngoceh-ngoceh sama Tuhan, kita menghina Tuhan. Kita bilang Tuhan gak mampu, kalau Tuhan gak mampu bilang Tuhan, biar saya tidak mencarimu. Karena apa? Karena doa kita tidak dijawab. Nah, saya hari ini mau katakan, mau ajarkan kepada Bapak Ibu semua, miliki integritas, maka engkau akan mengalami setiap kuasa Allah. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kepada